Jadi di kesempatan kali ini saya mau share sedikit yang baru-baru saya pelajari terkait linear regression, ridge, sama lasso, supaya nggak lupa aja sih. Ini kan baru dipelajari supaya nggak lupa, biar ingat kalau lupa bisa buka lagi videonya gitu. Oke, jadi di tujuan video ini tuh kayak mau membuktikan kalau bagaimana sih variabel selection di lasso dibanding sama ridge regression. Jadi kan kalau di ridge slope-nya atau independent variabelnya atau slope-nya itu nggak bisa sampai 0, sedangkan di lasso fitur selection atau variabel selection itu bisa diterapkan karena si slope-nya itu bisa sama dengan 0. Kalau sedangkan di ridge dia cuma bisa mendekati 0, nggak bisa sampai 0 sama sekali. Jadi ketika si slope-nya atau variabel independennya, weight-nya itu sama dengan 0, maka kan otomatis dia tidak berpengaruh apa-apa terhadap model yang kita buat, terhadap persamaan yang dihasilkan oleh model yang kita buat, kayak gitu kan. Jadi dia diabaikan atau sama dengan menyederhanakan si model kita. Jadi kayak gitu. Tujuan utama dari video ini mau membuktikan itu. Soalnya kalau di internet biasanya dia cuman pakai visualisasi biasa gitu, tapi nggak bisa sampai detail menghitung sampai ke dalam contoh gitu. Nah, di video ini kita bakalan sampai ngitung seandainya lambdanya kayak gini sampai ke perhitungannya. Kita langsung masuk ya. Di sini saya jelasin dulu kalau linear itu proses pencarian tiap garisnya. Misalnya di sini ya, kita punya titik data di sini, sama di sini. Nah, proses pencariannya linear itu dia meminimalkan yang ini. Jadi misalnya dia masukin dulu random di sini garisnya, baru dihitung hasil prediksinya. Nah, baru dihitung masih besar, lanjut lagi sampai ketemu yang optimal, kayak gitu kurang lebih. Oke, buat dulu deh. Misalnya ada titik data kayak gitu ya. Nah, di sini tuh ini yang garis Y-nya ini errornya ya. Jadi ini errornya, dan di sini tuh nilai slope-nya atau koefisiennya. Jadi kan ini cuman satu variabel ya, slope atau nilai koefisien atau weight-nya. Kan rumusnya itu Y sama dengan B0 plus B1 X1 gitu. Nah, di sini kan Y-nya itu yang mau kita prediksi, B0 ini intercept-nya. Kemudian B1 ini nilai slope-nya, dan X1 ini variabel prediktornya. Nah, kita mau memprediksi setiap kita tarik garis ini kan mencari
nilai error paling kecilnya. Nah, kalau di linear kayak gitu, kalau di ridge itu ada istilahnya namanya regularisasi. Jadi dia kalau datanya sedikit, eh, misalnya ya, datanya cuma dua ini aja. Kalau kita lihat dia bakalan, kalau pakai linear dia bakalan tarik garis lurus begini. Jadi padahal data yang lain, kalau data misalnya data trainingnya cuma dua ini, kemudian data testingnya ada segini, dia bakalan terlalu fit sama si titik-titik datanya, uh, istilahnya overfitting, tapi nggak bisa menyesuaikan dengan data testingnya. Jadi kalau kita pakai reach atau lasso, datanya itu errornya ini nanti bakalan ditambah sama si lambda, lambda dikali atau biasa disebut penaltinya dikali sama slope pangkat 2 kalau di reach. Kalau di lasso, lambda dikali absolute dari slope-nya. Slope-nya itu nah yang ini. Jadi nanti nggak bakalan uh, ngefit banget sama datanya. Ini biasnya kecil tapi variansinya tinggi. Tapi kalau mau kalau pakai reach sama lasso, biasnya emang kita tambahin bias sedikit, tapi nilai varians yang bakalan ada itu akan semakin mengecil. Jadi model yang bagus tuh kalau variansnya kecil gitu. Nah, bisa aja di sini kan. Jadi kalau kita lihat titik-titik datanya ketika di sini bakalan lebih sedikit. Nah, yang mau ditekankan di video ini tuh kita mau lihat si perbedaan reach sama si lasso-nya. Kalau sebenarnya banyak banget di YouTube video tentang ini ya, reach sama lasso. Cuman mereka nggak detail banget ngejelasin kayak gimana sih perbedaan keduanya ini untuk sampai ke perhitungan. Jadi mereka cuma visualisasi tapi nggak sampai ke perhitungan. Jadi di sini kita bakalan lihat sampai ke perhitungannya. Nah, langsung aja. Jadi misalnya sebentar. Oke. Nah, di sini misalnya ini sum of square-nya, square error-nya yang ini untuk linear, reach sama lasso. Kita nggak bakalan buat yang linear karena fokus utamanya di reach sama lasso ya. Jadi saya introduction sedikit, intermezzo sedikit. Kalau lambdanya dia 0, di sini dia baik di reach maupun di lasso dia bakalan jadi linear. Maksudnya model kita tuh bakalan jadi model regresi linear biasa, karena kalau lambdanya kita jadikan 0, otomatis kan karena mengali 0 otomatis plus 0, ini juga plus 0, jadi seperti linear juga kayak gitu. Nah, sekarang kita contohin, misalnya kita punya, jadi di reach sama lasso tuh biasanya orang bakalan merubah nilai slope-nya, nilai slope. Tulis saja kali ya. Di sini slope, di sini error. Oke. Di sini errornya. Jadi di sini nilai errornya semakin kecil semakin bagus kan slope-nya. Jadi kalau di linear yang dicoba itu cuman slope-nya setiap iterasi, misalnya di cross validation. Kalau di reach sama lasso, selain dia nyoba slope-nya, dia bakalan nyoba si lambdanya pakai cross validation. Jadi lambdanya bakalan berubah terus. Misalnya untuk kita bakalan coba di sini untuk nilai lambda, saya tulis ini dia lam sama dengan 10, 20, 30, 40 misalnya. Yang gitu deh. 40 aja biar singkat videonya, nggak panjang-panjang. Nah, misalnya lambdanya kita masukin 40, 10 sama 40 ya. Oke, jadi kita coba di lambda 10 sama 40.
Jadi kita coba misalnya untuk kita misalkan aja ya. Di sini hasil kita sebut ini. Bentar. Kita sebut si linear ini SSE aja. Sum of square error. Jadi yang ini tuh kita sebut sebagai sum square error ya, yang SSE ini, yang linear. Jadi dimisalkan nih, pas lambda 10, si SSE-nya untuk reach ya. SSE untuk reach itu misalnya di slope 0. Di slope 0 SSE-nya itu terus saja. SSE dengan SSE slope 0 sama dengan 20 deh, 20 ya. Atau baiknya kita pakai notepad aja ya. Nah, misalnya SSE slope 0 dengan 20 untuk kecil. Nah, kalau kita lihat kalau untuk reach kan lambda sama dengan 10. Nah, berarti kan SSE ini ditambah si lambda dikali slope pangkat 2 tambah lambda 10 kali slope pangkat 2. Slope pangkat 2 0, pangkat 2 sama dengan 0. Berarti di sini sama dengan 30. SSE-nya apa? Nilai errornya. Maka misalnya kita masukin di sini, anggaplah di sini 30 ya. Nah, untuk si lasonya sama dengan 20 ditambah 10 kali absolute dari slope, absolute dari 0, itu sama dengan 30 juga. Selanjutnya kita ubah SSE reach, SSE slope 0,2 sama dengan begitu rubah slope 0,2 nya SSE-nya juga berubah, misalnya jadi 16. Nah, ditambah si lambdanya berapa? 10. Kemudian sama dengan lambda kali 0,2 pangkat 2 sama dengan 16 0,44. Berapa tuh? 0,04 16,4 ya. 16,4. Kemudian lasso SSE slope 0,2 sama dengan 16 tambah 10 dikali absolute 0,2 minus 0,2 sama dengan 18. Kemudian kita pakai slope 0,4 misalnya, R 0,4 sama dengan 14 misalnya, tambah 10. Ini 20, 16, 14 ini acak ya, maksudnya nggak dihitung gimana-gimana. Dan 14 kali, karena nggak ada titik datanya makanya random aja,
yang jelas bakalan semakin kecil gitu biasanya, kali 0,4 pangkat 2 dengan 0,4 0,61,6 15,6 15 0,4 0,4 ke 0,4 0,16 1,6. Kemudian lasonya untuk sama dengan 0,4 sama dengan 14 tambah 10 kali absolut 0,4 sama dengan 12 tambah 4 18. Nah, kita coba bangun titik datanya. Itu berapa aja? 30 terus 16,4 sama 15,6. Untuk crits itu 30, 16,4 sama 15,6. 16,4 di sini misalnya 15,4 kayak gini kan. Misalnya begini, biasanya misalnya nih kita udah hitung 0,6 0,8 begini. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang paling kecil itu untuk reach ya, reach itu di 0,4. Berarti kan kita bakalan dapat si ini tuh di sini untuk reach 0,4. Slope paling kecilnya. Berarti si X1 nya ini bakalan jadi X1 B1 nya bakalan jadi 0,4 di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat si lasonya itu di 30 18 sama 18. Bentar. 18. Oh iya. Udah enggak apa-apa. 30 di sini misalnya. Kok ini dia. 30 18 11. Nah, misalnya kita tarik gini kan. Misalnya. Nah, di sini kita dapat nilai terendah dari si lasonya itu kan, atau B1-nya slope-nya itu bakalan jadi 0,2 atau 0,4. Nah, sekarang kalau kita masuk ke si 40 nih. 40 kalau lambdanya sudah besar banget bakalan kelihatan. Misalnya sekarang si reach sama dengan 0 sama dengan slope reach di slope 0 misalnya 20 lagi aja, 20 ditambah 40 dikali berapa? Kali 0 sama dengan 60. Terus si lasonya 0 20 tambah 40 kali 0 juga sama dengan 60 juga. Ya, begitu pindah misalnya R-nya 0,2 dengan 16 misalnya tambah 40 dikali 0,2 kemudian 0,04 kali 0,04 sama dengan sebentar, berapa nih, 1,6 dari 0,4 1,6 berarti 17,6. Nah, kalau lasonya
0,2 juga 16 tambah 40 dikali 0,2 absolut dari 0,2 sama dengan di sini harusnya 20 ya. Kok malah segitu sih? 20 kan kali 0. Nah, di sini 16 tambah 40 kali 0,2, 2 kali 8, 24. Kemudian di 0,4 R 0,4 dengan 16 tambah 40 kali 0,4 kali 0,4 0,16 R 0,4 sama dengan 16 tambah 40 kali 0,4 sama dengan sama dengan 16 tambah 40 1,6 kali 4 0,4 0,4 22,4. Terus ini 4 16 32 ya kan, 32. Nah, kalau dilihat di sini tuh begitu lambdanya sama dengan 40, kita hitung aja untuk reach-nya. Ini dia. Lambda dengan 40. Nah, begitu lambda sama 40, reach sama lasso kan sama 20 nih. Di sini. Di sini. Si reach ini si lasso. Nah, kemudian kalau kita lihat di 0,2 kok di situ sih, reach sama lasso di sini. Nah, reach sama lasso ya di sini. Kemudian kalau kita lihat 0,2-nya di 17,6 sama 2,4. 17,6 di 0,2. Anggaplah di sini ya. 17,2 sama 24 di sini lah ya, 24 misalnya. Kemudian 22,4 sama 32. 22,4 sama 32. 32 di sini lah misalnya. Nah, kalau kita gambar si lassonya itu bakalan kayak gini kan. Kalau si reach-nya bakalan kayak gini. Bisa nggak sih? Bisa. Udahlah. Ini deh. Si lassonya hilang. Oke.
ketika lambda sama dengan 40, kalau kita lihat hasil yang optimal di si reach itu ada di lambda sama dengan 0,2 di sini. Hasil optimalnya itu di sini. Kalau kalau lasso hasil optimalnya itu ada di 0. Nah, eh, seperti yang dijelasin di awal, keunggulannya Rich dibanding Lasso itu, keunggulan Lasso daripada Rich itu di Lasso itu ada variabel selectionnya. Jadi ketika suatu variabel itu nggak penting, dia seiring lambdanya bertambah, dia bakalan bisa jadi 0. Artinya si variabel yang tidak penting ini dikeluarkan dari persamaan model yang dibangun. Artinya lagi dia menyederhanakan si modelnya. Jadi kalau kita punya misalnya 20 variable predictor fitur-fiturnya, ketika kita pakai lasso, kita nambahin lambdanya, bisa aja di antara 20 itu ada aja yang nilai slope-nya itu sama dengan 0. Artinya nilai slope-nya sama dengan 0, artinya dia dikeluarkan dari model karena tidak berpengaruh sama sekali terhadap si variabel independennya atau respon variabelnya, kayak gitu. Sedangkan kalau di reach, dia bakalan nggak mungkin bisa sampai 0. Dia hanya bisa mendekati 0, close to 0. Nggak bisa sampai sama dengan 0, sama dengan 0 itu nggak bisa. Seperti yang kita lihat di sini bahwa dia semakin perbedaannya itu ada di pangkat 2 sama absolut. Jadi kalau di pangkat 2 slope-nya makin besar, otomatis dia bakalan mengecil kan angkanya. Ketika dikalikan sama lambda, maka apa sih? Ketika dia jadi si reach nggak mungkin bisa sampai 0. Kenapa begitu? Kalau kita lihat di sini ya, karena perbedaannya itu ada di absolut sama di kuadratnya. Jadi kan kalau dikuadratkan, dia bakalan nilainya itu bakalan terus makin kecil kan, seiring si slope-nya nambah terus. Bener dong, errornya ketika misalnya 0,4 dipangkatin 2 sama 0,4 dipangkatin 2 kan, kalau 0,002 0,0, jadi kalau dipangkatin kan semakin kecil. Begitu dikalikan sama si lambdanya, dia bakalan nilai errornya juga penjumlahannya ini di sini tuh bakalan kecil. Sedangkan kalau di si lasonya, karena dia cuma pakai absolut, jadi ketika dikalikan pengalinya bakalan lebih besar kan, ya enggak, ini bakalan lebih besar kan pengalinya. Otomatis setiap slope-nya nambah, errornya bisa aja nambah, kemungkinan error itu bisa nambah. Jadi bisa aja kemungkinan solusi paling optimumnya itu bisa ada di slope sama dengan 0, karena dia nggak mengecilkan si SSE-nya kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih perbedaannya, dan kelihatan kan kalau dihitung kayak gini. Kalau biasanya di internet tuh cuman garis ini, di sini ada nolnya kayak gitu. Mungkin segitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa taruh di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.